Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita bahas untuk perhitungan metode Elektre pada sistem pendukung keputusan. Kali ini akan kita hitung menggunakan Microsoft Excel. Nah, bagi yang belum tahu proses perhitungan metode Elektre, bisa melihat video sebelumnya. Jadi ini fokusnya hanya membahas gimana cara menyelesaikan metode Elektre dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Jadi contohnya di sini adalah sebuah perusahaan membangun sebuah gudang untuk tempat penyimpanan hasil sementara produksinya. Lokasinya, alternatifnya ada 3. Yang pertama ada Ngemplak, kemudian yang kedua ada Kalasan, dan yang ketiga ada Kota Gede. Berikutnya, ini tingkat kepentingannya, bobotnya. Untuk C1 adalah 5, C2-nya adalah 3, kita tuliskan di sini ya. Kemudian C3-nya adalah 4, C4-nya adalah 4, C5-nya adalah 2. Ini untuk kategori dari setiap kriteria. Nah, ini datanya. Data nilai alternatif pada tiap-tiap kriteria kita tuliskan di sini. 0,75, 0,5, 0,9, 2000, 1500, 2050. Ya, kita tuliskan sampai C5. Kita langsung menjawab untuk soal ini. Kita akan menentukan metrik ternormalisasi atau istilahnya adalah R. Nah, perhitungan metrik ternormalisasi ini sama seperti pada metode Topsis. Nah, ini saya coba untuk membuat yang beda. Kalau kemarin kita cari pembaginya dulu, tapi kalau sekarang kita langsung bagikan. Ya, kita langsung bagikan dari nilai-nilai yang ada di sini. Kalau kemarin kan kita cari pembaginya dulu ya. Pembaginya kita gunakan fungsi SQRT. Ya, kemudian dipangkat kuadratkan. Nah, kalau sekarang enggak, kita langsung aja. Jadi kita langsung gunakan, yaitu sama dengan B6. B6 itu di sini, nilai dari B6 dibagi SQRT. Ya, SQRT itu adalah akar. Kita kasih kurung. Ya, ini adalah sum. Sum itu berarti penjumlahan ya, XIJ kuadrat. B6 dikuadratkan ya, tambah itu adalah fungsi dari sum. Ditambahkan B7 kuadrat, ditambahkan B8 kuadrat. Ya. Kemudian kalau sudah, kita akan ketemu nilainya adalah 0,588, ya, ini 589. Kemudian kita akan ketemu nilainya 0,392. Kemudian ini adalah 0,706. Nah, ini saya tuliskan di sini ya. Ini rumusnya, ya, ini rumusnya. Nanti ketika saudara mengerjakan ini, silahkan disesuaikan dengan selnya. Sel itu adalah pertemuan kolom dan baris. Kalau saya ada di sini berarti sel G12. Ya. Ini R11 ya, atau kriteria yang C1. Kemudian ini kriteria C2 nilainya 0,685. Saya geser ke bawah. (0,618) ya, 0,464 ya, 0,634. Nah, ini untuk yang X2-nya. Kemudian yang 3 adalah 0,407, 0,453 dan 0,792 ya. Kemudian berikutnya yang keempat 0,685, 0,548, 0,479. Kemudian yang kelima 0,478, 0,430 dan 0,765. Nah, kalau sudah ketemu adalah
normalisasi metriknya. Berikutnya yang kedua kita tuliskan untuk metriknya atau metrik R-nya. Ini untuk metrik R-nya, ya kita tuliskan yang ada di sini, ya. Ini tinggal sama dengan ya, sama dengan B16, kemudian B17, B18, ya, B20 dan seterusnya. Ini kita tuliskan. Nah, ini nilai dari metriknya. Berikutnya kita akan mencari metrik ternormalisasi terbobot. Ini rumusnya adalah nilai R dikalikan dengan bobot. Bobot itu kalau kita lihat bobot ini berada di atas ya. Nah, ini bobotnya saya tuliskan di B11 ya sampai F11. Ini bobot ada di B11 sampai F11. Jadi kita kalikan B31 itu dari sini, kemudian B11 ini sama kita kasih tanda dolar sebelum angka 11, itu artinya supaya barisnya tetap tidak berubah-ubah. Jadi nanti silakan saudara sesuaikan itu ada di sel mana. Ya, ini kebetulan B31 ini ya, B31 dikalikan B11 ya, ini hasilnya. Sehingga ketika kita geser ke kanan itu hasilnya akan sama. Ya, ini ketika geser ke kanan ke bawah itu hasilnya pasti akan sama. Nah, ini kita akan menentukan untuk metrik ternormalisasi terbobot. Ini sama seperti metode Elektri. Yang ketiga, kita akan menentukan himpunan konsorden dan diskorden. Nah, untuk menentukan ini rumusnya, ya kita bandingkan dulu. Kita bandingkan dulu untuk yang konsordennya itu apabila ini konsordernya jika lebih besar dari VIJ, VKL, jika VKJ jika lebih besar dari VIJ, maka nanti dia termasuk himpunan bagian dari konsorden. Nah, ini saya buat menjadi simpel. Jadi saya bikin angka 1 sampai 5. Kemudian ini saya gunakan fungsi jika B39 itu ini lebih dari sama dengan B40. Ini kan intinya baris ini dibandingkan dengan baris pertama dibandingkan dengan baris kedua. C12 itu artinya baris pertama dibandingkan dengan baris kedua. Jika lebih besar sama dengan, maka nanti dia termasuk himpunan bagian konsorden. Jika tidak, maka dia tidak termasuk himpunan bagian konsorden. Nah, ini hanya untuk meringkas saja ya. Ini hanya untuk meringkas saja. Jadi di sini saya kasih angka 1, 2, 3 sampai 5, kemudian saya tuliskan C12 sampai C32 ya. Dibandingkan baris pertama dengan baris kedua, C12, C13 berarti baris pertama dengan baris ketiga, C21 baris kedua dengan baris pertama, C23 baris kedua dengan baris ketiga, C31 baris ketiga dengan baris pertama, dan C32 baris ketiga dan baris kedua dibandingkan dengan baris kedua. Nah, ini saya gunakan fungsi sederhana. Nanti akan kita lihat fungsi dari rumus ini. Jika B39 lebih dari sama dengan B40, maka hasilnya adalah 1. Ya, ini hanya seperti ini. Ya, ini juga sama. C, ya, ini ketika saya geser ya, ini saya geser ke sini, ya. Kemudian saya ubah ke sini. Nah, ini nilainya tetap ya. Nah, ini. Jadi yang pertama kita bandingkan dulu B39 lebih dari B40 ya. Ini B39 41 ya. Kemudian ini B40 dibandingkan dengan B39. Jika dia lebih dari, maka dikasih nilai 1. Ini hanya untuk memudahkan saja. Kemudian konsordennya, himpunannya berarti yang ada angka satunya. Ini berarti 1, 2, 3 enggak ya, 4, 5. Ini berarti
4, hanya 4 yang konsorden C13. Ini hanya 3. Ini hanya 4. Ini 1 2 3 5. Ini juga sama 1 2 3 5. Nah, itu untuk menentukan himpunan konsorden. Oke, berikutnya kita akan menentukan himpunan diskorden. Ya, untuk menentukan himpunan diskorden ini kebalikan dari konsorden. Jadi ini tidak copy ke bawah ya, tidak copy ke bawah, tapi ini disesuaikan dengan baris yang ada di sini. Jadi tidak di-drag ke bawah. Nah, ini juga sahabat sama diskordennya, kalau perbedaannya ini kurang dari, ya ini kurang dari. B39 kurang dari B40. Ya, jika tidak maka 0. Atau ini adalah kebalikan dari nilai yang ada di sini. Ya, ini rumusnya. Ini B39 juga B39 dengan 41, B40 dengan 39, ini sesuai dengan yang ada di atas. Nah, kemudian yang bernilai 1 ini termasuk bagian dari himpunan diskorden. Jadi himpunan diskorden itu adalah yang tidak ada pada himpunan konsorden. Ya, kalau kita lihat dari rumusnya, ya kita sudah bisa mengetahui jika tidak lebih besar otomatis dia lebih kecil. Ya, kalau lebih kecil dia termasuk bagian dari himpunan diskorden. Berikutnya kita akan menentukan, ini sudah tadi ya. Oke, kita lihat. Kita akan menentukan metrik konsorden dan diskorden. Saya geser ke sebelah sini. Nah, kita akan menentukan metrik konsorden dan diskorden. Nah, ini saya geser ya, saya geser. Boleh saudara ke bawah juga boleh. Ini kebetulan saya buat di sebelah kanan ya. Saya buat. Nah, ini yang pertama saya tuliskan bobotnya dulu. 5, 3, 4, 4, 2. Ini artinya bobot C1 adalah 5, bobot C2-nya adalah 3, C3-nya adalah 4, C4-nya adalah 4, C5-nya adalah 2. Ya. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi if ya. Fungsi if di sini ini kan untuk menentukan W-nya ya. Untuk menentukan ini termasuk sebentar. Ini ya, 1 2 4 5. Berarti W1, W2, W3, W4, W5. Nah, jadi fungsinya jika B48 sama dengan 1, kita lihat B48 ini. Jadi 1 ini hanya untuk fungsi ya. B48 sama dengan 1, maka ini adalah K46. Ya, K46 ini di sini. Nah, ini K46. Supaya nilainya tetap, ya, supaya nilainya tetap, maka kita kunci. Ini K6, kita kunci. Ya. Ini hanya untuk memudahkan ya, hanya untuk memudahkan supaya ini nanti 5, 3, 4, 2 ini, ya, kemudian nanti ketika kita sum, dia nanti akan menentukan hasilnya. Ini hasilnya. Jadi ini kalau termasuk bagian ini ya, ini maka nilainya turun 5. Jika tidak, ini 3 kan nggak ada. 3 ini berarti nilainya akan menjadi 0. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita jumlahkan, kita sum, ya kita sum. Saudara bebas boleh menggunakan yang saya seperti ini atau mungkin kolaborasi dengan rumus yang lain, tetapi ini memang saya buat lebih mudah ya, lebih mudah. Yang penting saudara bisa menghitung menggunakan Microsoft Excel. Kita jumlahkan ya sehingga ketika ketemu nilai 14, 4, 4, 4, 4. Kemudian dari sini kita akan masukkan ke dalam metrik ya, metrik konsordernya di sini. C11 nggak ada, C12 adalah 14 ini nilainya. Ya, C12 ini adalah nilainya 4 ya. C13 4, C22 nggak ada, C23 nilainya 4, C31 14 ya. C32 nilainya 14. Nah, ini kita buat menjadi metrik konsorden. Nah, ini adalah kita menentukan metrik konsorden. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini mungkin yang susah ya. Yang susah kita akan mencari metrik diskorden. Ya, metrik diskorden. Ini rumusnya metrik diskorden.
kita cari nilai maksimalnya, ya, kemudian ini fungsi mutlak ya. Fungsi mutlak kita bisa menggunakan ABS, itu artinya himpunan yang ada di dalam ini nilainya dijadikan positif. Ya, dijadikan positif. Kemudian dibagi, ini rumusnya ya, saya tuliskan di sini. Jadi max ABS ya dipastikan dulu, dicari max itu adalah nilai maksimalnya, ABS itu adalah fungsi ini ya, yang tanda ini ya, yang tanda apa ya, tanda seperti ini. Nah, ini adalah fungsi ABS. Max ABS D39 dikurangi D40. Kita lihat D39 dan D40. Nah, ini D39 dan D40 itu ada di sini. Ya, D39 dan D40. Oke, kita mengambil dari nilai V ya. Nah, atau saya tampilkan di sini mungkin lebih mudah ya. D39 dan D40. D39 dan D40 dibagi, ya ini dibagi, dikurangi dibagi, max ya, max dari keseluruhan. D39 dikurangi B40, ya, C39 dikurangi C40, ya masih ada lagi, D39 dikurangi D40, E39 dikurangi 40, F39 dikurangi F40. Nah, ini. Sehingga kita ketemu nilainya ini. Nah, ini rumusnya sama ya. Ini rumusnya. Kita ketemu nilainya adalah 0,186. Jadi ini langsung, cuma ini rumusnya panjang. Rumusnya panjang. Jadi yang membedakan ini menggunakan fungsi namanya ABS. ABS itu untuk fungsi mutlak. Jadi bilangan negatif nanti dijadikan positif. Ya, D1. Ini rumusnya apa? Seperti ini, saudara untuk kolom-kolomnya bisa menyesuaikan. D39, D40 itu dari mana? Itu dari nilai V. Ya, ini. D39, D40. Ya, ini dari nilai ini. Nilai 12. Nah, ini berarti keseluruhan ya. Keseluruhan C39, C40, D39, D40 ini semua ada di sini. Nah, so kalau sudah kita akan ketemu nilai dari metrik diskorden. Ya, kita akan ketemu nilai metrik diskorden. Ini bisa dilihat ya, ini rumusnya nanti tinggal disesuaikan dengan sheet punyanya saudara. Nah, ini nilainya. Kemudian kita akan membuat metrik diskorden. Nah, ini metriknya saya taruh di sebelah kanan ya, ini metrik diskordennya. Metrik diskordennya berdasarkan dari nilai yang ada di sini. Nah, ini metrik diskordennya. Ini pembulatan ya, 534 ini pembulatan. Berikutnya kita akan mencari, menghitung metrik dominan konsorden dan metrik dominan diskorden. Saya geser ya, langkah yang kelima ya. Menentukan metrik dominan konsorden dan diskorden. Nah, kita pertama cari C ya. C itu rumusnya adalah sum. Saya tuliskan di sini biar lebih mudah. Sum Q48 sampai Q53 ya, kita lihat Q48 sampai Q53 itu di sebelah mana? Ini ya Q ya. Q48 sampai Q53 ini ya. Ini Q48 sampai Q53. Kemudian dibagi 3 dikurangi 1. Sama ya ini. Ini hasilnya ketemunya adalah nilai C threshold-nya adalah 9. Nilai C threshold-nya adalah 9. Kemudian kita akan menghitung metrik ya. Kita akan menghitung metrik ya, ini sama. Ini sama ya. Akan bernilai 1 jika CKL lebih dari threshold ya. Ini CKL lebih dari threshold itu yang kita bandingkan yang ini ya. Yang kita bandingkan yang ini. Nah, ini kita bandingkan. 14 apakah lebih besar dari 9? Iya 1. 4 apakah lebih besar dari 9? Jika tidak 0. 4
14, 11. Ya, ini untuk membandingkannya. Berikutnya untuk menentukan metrik diskorden. Ini rumusnya sama ya. Rumusnya sama, dijumlahkan dulu. Ini saya tuliskan. Nah, ini saya tuliskan. Dijumlahkan dari nilai diskorden 0,186 ditambahkan ini ya. Ini kemudian akan ketemu nilainya 0,709. Lalu di sini 0,0787. Ya, selisih tidak ada masalah. Kemudian dibandingkan nilainya ya, jika termasuk dibandingkannya bernilai 1 jika DKL lebih dari sama dengan nilai threshold-nya ini. Ya, nanti kalau ya maka 1, kalau tidak 0, sehingga kita ketemu nilai yang ada di sini. Ya, ini membandingkan ya. If U58 lebih dari sama dengan B ini ya. B76 maka 1, jika tidak maka 0. Nah, ini untuk langkah yang ke-5. Kemudian langkah yang ke-6 kita akan menentukan agregat. Saya geser ke sini. Menentukan agregat metriknya ya. Nah, ini adalah perkalian ya, dikalikan 1 dikali 0 ya. Ini dikalikan, ya, ini perkalian biasa. Kalau tidak ada ketemu 1, maka kita akan melakukan perankingan ya berdasarkan data ya, eliminasi ini kalau nggak ketemu. Perankingan berdasarkan data dengan cara sebagai berikut ya, kita tentukan untuk nilai CKL dan DKL. Ini untuk A1 14 dan 4. Ya. Kemudian 0,185 dan 1 kita kurangi, ini dikurangi ini dikurangi ini, kemudian kita akan tambah dari nilai ini dan nilai ini. Kalau sudah, kita akan melakukan ranking ya, kita akan melakukan perankingan. Nah, ini nilainya sama ya, sama seperti perhitungan yang ada di sini. Nah, di sini kita akan ketemu nilai yang tertinggi adalah nilai alternatif A3 26,932 ya, sehingga kota gede terpilih sebagai alternatif untuk mendirikan gudang baru. Ya. Oke, ini perhitungan menggunakan metode elektrik. Jadi memang agak susah ya. Jadi ketika kita menghitung metode SAW, WP, kemudian Topsis, AHP, ya, elektrik mungkin karena langkahnya panjang. Yang perlu saudara ketahui, di dalam menggunakan perhitungan metode elektrik kita menggunakan fungsi namanya fungsi ABS. Ini yang membedakannya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau grup WA ataupun di kolom komentar. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.